Hadis 299. Warawal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan. Fi hadis Ibni Mas'ud, dia diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Fi akhirih, walillahi azza wa jalla abad. Allah subhanahu wa ta'ala inda kulli fitrin min syahri Ramadan, setiap bulan Ramadan, kulli lailatin, setiap malam bulan Ramadan, mutaqa'u minan nar, orang yang dibebaskan dari api neraka, sittuna alfan, 60.000. Mudah-mudahan kita termasuk yang 60.000 itu. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, saat ada satu malam 60.000, 60.000. Makanya di antara doa kita malam Ramadan, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan orang yang dibebaskan dari api. Kalau dosanya kepada orang, kita mesti minta maaf. Ini yang berat ini. Kalau masih terkait utang piutang mesti dibayar. Rantang tetangga belum diantar. Rice cooker, sepeda motornya. Ada pula yang kalau rice cooker senang kita bayarnya. Tobat kita bilang, ada yang mau kubayar sama kau. Apa? Rice cooker. Kalau jemurannya kita curi, gimana kita mau membayarnya? Jadi jangan sampai ada sangkutan-sangkutan sama manusia. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar, insya Allah. Tapi dosa kepada manusia ini, na'udzubillah. Masa Ustaz Somad tak ada dosa pada manusia? Oh banyak. Tapi saya selalu minta maaf. Tablik akbar, stadion, 100.000 orang. Di ujung-ujung saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Maukah Bapak Ibu maafkan silap saya? Mau. Dah selesai. Satu kamar di pondok itu dulu 20 orang. Kamarnya sebesar ini lah, 20 orang. Lemari di dinding nih, nempel ke dinding dari triplek. Lemari. Atas buku, tengah pakaian, bawah slop, sendal. Santri yang sholat ke masjid harus ada penjaga di kamar. Saya menjaga. Nah, inilah bahayanya kalau punya kawan yang nakal. Mat ya, ayo kita curi rambutan. Dari mana kau tahu isi lemarinya dari rambutan? Dia tadi mak dia datang. Ku intip dari jauh, pelit kali dia. Bagus kita ambil. Haram saya bilang. Kalau tak kita ngambil, dia ambil juga sama orang lain. Kami buka lah lemarinya itu. Isinya bumbu pecal, sama ikan teri sambal, sama rambutan. Setelah saya jadi ustadz nih teringat saya, cemana lah minta ampunnya. Datanglah Pak Kiai, pimpinan pondok, santri 1.800. Bisa Ustaz Somad datang acara ulang tahun pondok? Siap, saya bilang. Inilah kesempatan minta maaf kan. Pas kumpul orang tuh semua, maukah kalian memaafkan atas semua bumbu pecal, ikan teri dan rambutan? Maaf, kata orang tuh. Selesai. Daripada cari di padang mahsyar. Dulu sekolah di Medan ada kantin. Kawan-kawan saya setiap makan bakwan itu, makan 3 bayar 1. Pisang goreng makan 2 bayar 1. Saya sekali pun tak pernah. Kenapa tak pernah? Karena setiap saya tengok emak yang jualan itu, terbayang saya emak saya. Itulah kalau ibu punya hubungan dekat dengan anak, dia tidak akan mengkhianati perempuan karena dia ingat emak. Itu saya rasakan sendiri. Asal udah terambil saya bakwan tuh, orang tuh bayar 3, bayar 1, saya tetap saya bayar. Kenapa? Terbayang yang berjualan tuh emak saya. Tapi yang rambutan tadi tak nampak emak dia. Kawan-kawan kan. Nah,
pengaruh kawan. Kawan itu jahat. Tapi sekali itu, yang lain tak pernah. Wal awwalu wal akhir. InsyaAllah kalau di akhirat pun taklah sampai kita membawa rambutan sama bumbu pecat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya nanti pada hari kiamat. Semua kecurangan kita ini akan kita pikul hari kiamat. Bayangkan pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang curang-curang itu. Mobil plat merah ganti jadi plat hitam. Rumah dinas diambil. Masih keren. Di akhirat dia mikul mobil dinas sama rumah dinas. Kita mikul bumbu pecat. Apalagi kalau ada ibu memikul salalawak. Ditengok sama yang korupsi rumah sama mobil sama anggaran APBD. Sama juga tempat kita. Cie salah lawak nih kata. Jadi ibu kalau pernah dulu termakan salah lawak, cepat-cepatlah bertobat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Banyak juga orang ini berdosa. Fa idza kana yaumul fitri, pada hari Idul Fitri, satu malam bulan puasa 60.000. Ketika hari Idul Fitri, a'taqallahu mithla ma a'taqa fi jami'i syahri 30 marrah. Allah bebaskan dari api neraka itu bonus besar-besaran 30 kali lipat. Sittina alfan 60.000. Sittina alfan 60.000. Dilipat gandakan Allah, berlipat ganda lagi, makin banyak. Jadi kalaupun tak dapat di Ramadannya, dapat di Idul Fitri. Id Fitr, suci, kembali kepada kesucian, bersih, diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan bagaimana Allah membersihkan orang beriman. Istighfar, bersih. Wudu, bersih. Salat, bersih. Haji, bersih. Umrah, bersih. Sedekah, bersih. Tak bisa bersih karena haji, bersih karena istighfar. Tak bisa bersih karena istighfar, bersih karena sholat. Malang-malangnya sholat tidak, istighfar tidak, haji tidak, puasa tidak. Ada orang berpesan, nanti kalau aku mati, tolong bakar jenazahku. Debunya laut, campakkan ke laut. Kenapa? Karena aku takut jumpa sama Allah. Supaya kalau debuku dicampakkan ke laut, kan berserak-serak. Disampaikan berita itu ke Nabi. Apa kata Nabi? Allah berfirman, sampaikan kepada hambaku itu, aku mengampuni semua dosanya. Kenapa diampuni dosanya? Padahal tak ada amalnya. Karena ada rasa takut dalam hati. Jadi rasa takut itu pun ibadah. Yang bahaya ini tak ada rasa takutnya sama sekali. Kau kalau gini-gini, kau nanti kau masuk neraka. Biarlah aku masuk neraka, jumpa aku sama artis. Bisa kami pesta dugem di dalam. Kan ada tuh artis yang komen gitu. Tak ada rasa takutnya sikit pun dalam api neraka. Dianggapnya itu hanya mitos, bohong, mitologi, agama ini hanya dongeng. Oh, kalau sampai tak ada rasa takut. Jadi yang perlu ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita ini adalah rasa takut. Banyak orang tua sekarang menanamkan rasa takut, bukan takut sama Allah, takut sama hantu. Coba tidur, ada hantu. Anak saya tak saya ajarkan takut sama hantu. Sami, Hazik, Bibi, Nisa, Bella saya ajarkan. Kalau jumpa hantu, bacakan doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kata Sami itu doa makan, bah. Makan hantu tuh. Enak hantu tuh, bah. Enak. Jadi jangan bayangkan hantu itu seram. Jadi nanti mana tahu nampaknya langsung dibacakan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan diimagekan hantu. Banyak orang tua, hantu itu seram. Giginya, matanya, pas mati lampu, pas macam ibu. Maka jangan anak itu ditakut. Takutkanlah dalam hatinya takut sama Allah. Balik saya ke rumah, anak-anak tak apa-apa jumpa di jalan. Pas mau tidur, disusunlah barang yang dapat tadi di tempat tidur. Dari mana dapat nih? Tadi di jalan. Antarkan ke tempat jalan kau dapat tadi sebelum tidur.
Kalau kau tidur mati kau, ini barang yang kau dapat ini mesti kau antarkan kepada yang punya di akhirat. Sampai sekarang masuk kepala. Itu yang membuat saya takut ngambil barang orang. Sebelum masuk ke Al-Azhar, sebelum kuliah, sebelum ngaji, sebelum baca kitab, sebelum baca tafsir, sebelum baca hadis, pendidikan pertama adalah pendidikan ibu. Itu maka saya yakin kalau perempuan baik, suaminya baik, anaknya baik, lingkungannya baik. Itu maka pondok ini dibuat pondok Mahat Az-Zahra perempuan. Sana 5, 10, 15, 20. Itu yang sana itu 20 kelas. Itu 36. Ini panjang umur, sehat badan, insya Allah 20. 20, 20, 40, 36, 76. Kalau ini jadi, bisalah santri-santri masuk bulan. Sekarang yang mendaftar 200, yang diterima cuma 100. Kenapa? Kurang kelas, kurang tukang. Lalu lalang ibu, lalu lalang lewat-lewat, bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat, tumbuh dia macam pohon jamur, bertumbuhan besi-besi. Berkat doa ibu-ibu semua, mudah-mudahan dimudahkan Allah supaya perempuan baik. Sekarang dari TK, SD, SMP, SMA, aliyah 380. Kalau bisa diterima banyak kelas, banyak yang sekolah, banyak yang hafal Quran, banyak perempuan yang baik-baik, dunia ini jadi baik. Kuncinya perempuan. Kalau udah perempuan baik, lakinya ikut jadi baik. Kalau sudah perempuan baik, anaknya ikut jadi baik. Tapi kalau perempuan mak lampir, habis kita. Berapa banyak laki-laki yang baik jadi tak baik gara-gara perempuan. Abang kan kepala dinas, kepala kantor, abang kan tinggi jabatan, masa gelangku sebesar ini? Akhirnya korupsi dia. Gara-gara siapa? Gak ada, saya bilang perempuan.